Ya, kegiatan yang mengakibatkan kerumunan tidak hanya kali ini terjadi. Di berbagai daerah kerumunan yang melanggar protokol kesehatan dibubarkan hingga penyelenggara ditetapkan menjadi tersangka. Namun kejadian yang dilakukan oleh kelompok organisasi keagamaan di Jakarta tidak ada perlakuan pembubaran, bahkan diberikan puluhan ribu masker walaupun dikenakan sanksi sebesar 50 juta rupiah. Lalu apakah penegakan protokol kesehatan diberikan kepada masyarakat sipil saja atau ada unsur lain? Kita akan membahasnya. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Ibu Ninik Rahayu, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Bu Ninik, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Sabtu lalu ada gelaran akad nikah dan Maulid Nabi yang mendatangkan banyak orang di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Apa pendapat Anda? Ya, sebetulnya kan ada tiga aktivitas ya di bandara tanggal 10, lalu di Tebet dan Megamendung tanggal 13, dan ada pernikahan kemarin tanggal 14 ya. Nah, kalau kita perhatikan ini ada dua bentuk pelanggaran menurut saya yang dilakukan secara perorangan dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Dan dua-duanya ini bentuk pelanggaran yang sebetulnya seharusnya bisa dicegah, bisa dimitigasi begitu. Jadi jelas di dalam Pergub DKI nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, di pasal 4 itu jelas betul harusnya ada ketentuan penerapan disiplin protokol kesehatan oleh perorangan, bahwa setiap orang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dia harus menggunakan masker, dia harus mencuci tangan, dia harus melakukan pembatasan interaksi, ya. Nah, menerapkan juga pencegahan COVID begitu, termasuk membatasi angkutan di dalam mobil. Ada pergub nah, kalau yang kita perhatikan dilanggar ya, itu yang perorangan. Lalu yang penyelenggara itu melanggar ketentuan pasal 10 ya Pergub ini, karena penyelenggara juga harus membatasi orang yang hadir ya, bahkan waktu itu tempat ibadah saja harus 50%, lalu juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan memberitahukan kepada setiap pengguna untuk dilakukan pembatasan interaksi orang secara fisik ya. Lalu kesiapan disinfektan dan lain sebagainya. Lalu pelanggaran pada pasal 15 Pergub ini ya terhadap pengelola yang menerapkan penggunaan masker dan lain sebagainya. Jadi intinya ada pelanggaran yang dilakukan secara perorangan. Saat yang kedua adalah pelanggaran sebagai penyelenggara. Nah, dua-duanya ini tentu sebetulnya bisa dilakukan upaya pencegahan. Ya, Bu Ninik, atas pelanggaran tersebut Pemprov DKI Jakarta memberikan denda 50 juta rupiah, namun kejadian kerumunan tetap tidak bisa dicegah, tidak dibubarkan begitu. Anda melihat ketegasan aparatur negara, begitu kepolisian di ibu kota, dan juga baru saja ada informasi 2 Kapolda dicopot, dimutasi. Apa tanggapan Anda? Ya, saya di beberapa media 2 hari ini saya juga menyampaikan bahwa ini kan bukan soal orang bisa membayar begitu ya. Ini ada implikasi yang luar biasa loh terhadap undang-undang karantina wilayah begitu ya. Pergub ini kan tidak berdiri sendiri. Bayangkan kalau setiap orang punya uang lalu membayar saja denda, lalu pelanggaran terus-menerus dilakukan. Tujuan pemberian sanksi itu tidak sekedar dengan denda. Tapi bagaimana kemudian law enforcement itu adalah bentuk pelanggaran atau kejahatan itu tidak diulang gitu. Bayangkan kalau di situ diulang 1 kali, dibayar 2 kali, dibayar 3 kali, dibayar. Konteksnya ini tidak sedang mengumpulkan uang. Harus ada upaya tidak terjadi keberulangan. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks protokol kesehatan, ini kan kita mengkhawatirkan bahaya lebih besar. Satu. Yang kedua adalah kita tahu proses sosialisasi saja, mengedukasi masyarakat saja bukan hal yang mudah terkait COVID ini. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah bahkan dengan berbagai protokol kesehatan.
Mhm. Sementara pihak penyelenggara acara ini adalah public figure dan pemerintah harus melakukan law Apakah ini enforcement. karena rendahnya law enforcement ini karena ketidakberdayaan pemerintah atau ada semacam special treatment yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu, Bu Ninik? Saya kira harus bekerja sama ya, tidak bisa beban ini hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Mhm. Karena tegaknya sebuah aturan, efektifnya sebuah aturan itu juga membutuhkan peran serta masyarakat. Oke. Masyarakat punya kewajiban untuk melakukan patuh ya terhadap aturan ini begitu. Nah, oleh karena itu sebagus aturan apapun yang dibuat oleh pemerintah, standar operasional prosedur terkait dengan upaya pencegahan, mitigasi maupun penanggulangan penyebaran COVID gitu, kalau tidak diikuti dengan law enforcement yang baik dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut serta mensukseskan, ini bakal sulit, Mas. Oke. Kan tentu tidak bisa hanya aparat kepolisian saja, TNI saja, Seluruh elemen Pak Gubernur masyarakat ya. saja, nggih. Kalau masyarakatnya tetap bandel gitu ya, karena harus tahu bahwa berlaku fiksi hukum. Begitu aturan ini dikeluarkan, masyarakat harus patuh begitu. Ya, Bu Ninik, Maka mungkin harus ada kerjasama di sini. kalau kita melihat denda yang diberikan kepada ormas tersebut dan kita membandingkan dari daerah-daerah lain juga yang melanggar protokol kesehatan, begitu berdasarkan catatan tim kami, ada wakil ketua DPRD yang ditetapkan tersangka karena menggelar acara dangdutan, kemudian pemilik kolam renang di Deli Serdang ditetapkan tersangka karena penuh kerumunan orang di sana. Harusnya apakah standar yang sama diterapkan? Ya, gini, saya beberapa waktu yang lalu sempat mempertanyakan dasar denda ini. Karena sanksi dalam bentuk denda itu tidak boleh dalam bentuk pergub. Harus undang-undang karena ada uang yang masuk ya. Nah, saya dengar ada itikat baik dari Pak Gubernur untuk segera memperdakan ini. Yang kedua, kita harus patuh pada aturan yang sebelumnya. Perda ini kan harus harmonis dengan peraturan yang lain ya. Di Undang-Undang Karantina Wilayah itu sudah sangat jelas. Lalu Perpres dan PP tentang Satgas COVID ya, termasuk sanksi-sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap perlintasan wilayah dalam bentuk pidana. Nah, oleh karena itu jangan sampai peraturan yang dibuat oleh Pak Gubernur ini mereduksi ya atau mengurangi ya bentuk sanksi hukum yang seharusnya ditegakkan dalam konteks penegakan penyebaran COVID ini. Karena setahu saya bentuk sanksinya adalah dilakukan edukasi ya kan gitu di awal ya, teguran lisan, kemudian diberi diedukasi secara baik terlebih dahulu, tetapi kalau itu kemudian diulang, kemudian ada penjatuhan sanksi pidana. Bu Ninik, saya mungkin dengar ini kan ya mungkin terakhir, apa pengaruhnya nanti adanya penindakan yang kurang tegas dari aparat terhadap dengan pelanggar protokol kesehatan yang menyebabkan kerumunan? Apa pengaruhnya nanti untuk citra pembuat kebijakan publik di masyarakat luas? Ya, saya kira bukan hanya soal citra ya. Pemerintah sekarang tidak sedang membangun citra ya, tapi pemerintah sekarang sedang sungguh-sungguh ingin mengupayakan berbagai bentuk pencegahan penyebaran COVID karena ini terkait dengan kesehatan masyarakat dan pembangunan kesehatan dan ekonomi pemerintah Indonesia. Nah, itu harus didukung oleh semua pihak. Ini tidak sekedar pencitraan, saya kira. Ada hal hakikat tentang kesehatan masyarakat. Yang kedua, saya kira semua harus bertindak sama. Pemerintah daerah harus patuh pada pemerintah pusat dan begitu juga berbagai sampai elemen yang paling bawah harus satu visi nih dalam rangka upaya mencegah, memitigasi dan menanggulangi COVID begitu. Nah, kalau ini dibiarkan begitu, saya khawatir kemudian upaya awal yang sudah kita bersungguh-sungguh loh dengan biaya yang tidak sedikit, apalagi para pejuang kesehatan kita ya, dokter yang meninggal, para medis yang meninggal,
itu para pejuang yang luar biasa. Oke. Kita khawatir kemudian menjadi bentuk Baik. pembelajaran yang berbeda kepada masyarakat, termasuk di wilayah lain yang kemudian nanti berpotensi melakukan pelanggaran. Jadi sekali lagi sikap pemerintah dalam hal ini harus satu visi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terima kasih. Satu visi, pemerintah juga masyarakat termasuk juga penegak hukum, kita harapkan tidak ada Betul. tebang pilih begitu ya terhadap hukuman diberikan Betul. kepada pelanggar protokol kesehatan. Terima kasih Ibu Nindik Rahayu, Betul. anggota Ombudsman Republik Indonesia sudah bergabung bersama CNN Indonesia sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore.